Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan kita banggakan, Pak Dekan. Saya nyebutnya enggak Pak ya, Mas Dekan. Profesor, Doktor, PhD Pak Dokter ya, PhD ya. Sugiarto PhD. Para Wadek, Bu Wadek, nama Pak Wadek, Dr. Leni Rizkyati dan Prof. Agus Yati. Kemudian kadepnya dirangkap sama Kaprodi. Kadepnya calon Profesor Albari. Dan Bu Sri belum rawu, Sek Prodi. Bu Kadep Peternakan nggak rawuh ya? Izin, Kemudian para Kaprodi sebelah yang hadir mungkin. Bu Eni, kemudian para korlab, para petinggi tendik. Tadi ada Pak Manajer sama Bu Supervisor, saya nggak tahu jabatannya, biar Kasubag, Kabag, ganti-ganti, dan staf tendik. Kemudian the only profesor, karena hanya punya satu profesor TP, Profesor Anang. Jadi saya pensiun kan sudah bukan profesor lagi, jadi hanya ada satu profesor. Mungkin sebentar lagi Profesor Yoyok dan Profesor Bambang Diluko. Saya, Pak Dekan, saya nanti kalau ada 2 profesor lagi, saya dipensiun tenan Pak Dekan. Pak Dekan pernah dengar. Ini ada 2 profesor yang sudah dicalonkan ke Dikti, saya nanti pensiun benar ya. Sehingga saya bisa istirahat dengan baik di rumah. Gitu. Kemudian kolega dosen, baik yang muda maupun yang belum pensiun ya. Kemudian para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Saya sebelum baca sejarah, karena mungkin Bapak Ibu dan Bapak sejarah-sejarah itu tidak tahu kondisi pada saat sebelum berdiri. Jadi saya nanti akan mencoba sambutan ini saya gunakan mungkin sebelum saya pensiun beneran. Ini pensiun diperpanjang rapena ya. Ada 2 bagian. Yang pertama adalah kondisi Fakultas Peternakan, ya, belum pertanian, Fakultas Peternakan, ya, saat tahun 2011, ya, itu saat yang paling mesake lah, Fakultas Peternakan itu mesake. Ya jelang pembukaan prodi-prodi baru, yaitu prodi TP, Agribisnis, dan Agroekoteknologi. Tadi saya nyindir Pak Manajer, jadi nek sing tua-tua kayak aku ono podiumnya gocekan soalnya tiba terus. Saya dulu ingat Prof Mulati raglem nyambut karena enggak ada podiumnya. Karena gue gocekan terus. Aku raglem nyambut, udah ono ganti PR wae ya. Ora ono gocekan itu. Dus osong ke podium karena gue gocekan ternyata. Sekarang terus terhuyung-huyung itu. Tapi enggak apa-apa. Saya diparingi sehat. Jadi saya kira yang kedua saya akan gunakan pesan kepada para dosen, baik yang masih muda banget maupun yang belum pensiun. Karena pengalaman saya, mungkin setelah pensiun itu banyak yang harus saya ceritakan. Saya mencuri waktu untuk itu sebelum saya bacakan sejarah. Mohon maaf Pak Dekan, ini karena saya harus bicara ini karena tidak baik hanya dengar sejarah tanpa mengetahui kondisi saat itu. Mungkin yang pertama yaitu kondisi saat itu Fakultas Peternakan ya. Pada tahun 2009 ya, fakultas ini harus menutup 4 program studi bidang peternakan. Itu mengenaskan sekali. Yaitu program studi teknologi hasil ternak, program studi nutrisi dan makanan ternak, sosial ekonomi peternakan, dan apa ya satunya? Nutrisi, ya. Pokoknya ada 4 program studi S1 peternakan, bidangnya peternakan semua. Itu diharuskan ditutup oleh pemerintah. Kemudian waktu itu Pak Dekannya adalah Pak Julal menutup 4 program studi.
dan membuka satu program studi S1 peternakan. Itu 2009 ya. 2010 saya dikompori teman-teman ya, terutama Bu Heni ya, mengompori saya supaya mencalonkan dekan. Pada saat 2010 November saya sudah dinyatakan calon dekan terpilih. Saya masih menjadi anggota senat waktu itu karena masih BLU. BLU itu semua profesor jadi anggota senat. Saya mendengarkan rektor saat itu karena dulu jangan keras-keras ya. Peternak itu ora payu. Sing mlebu sithik tok. Misalnya butuh 300, sing mora 200. Jadi ora payu. Statement rektor saat itu saya nggak nyebutkan nama rektornya ya. Wes saiki sing eksakta ora ketompo lebokke peternakan wae rasa tes. Aduh, saya nelongso dulu. Nelongso artinya kok nggo buangan. Akhirnya pada saat saya pulang saya menulis di surat kabar. Saya nulis lebih dari 3.000 kata karena itu jadi 2 sesi. Hari Senin dan Selasa. Itu saya menyebutkan bahwa prodi peternakan dan pertanian itu tidak akan kosong. Ada segmentasi lulusan SMA yang mau studi di sini. Sampai disambung 2 sesi karena kepanjangan tulisan saya. Itu sebetulnya anggota senat yang marah menulis di koran. Kalau Ibu dan Bapak mencari itu, tulis nama saya tahun 2010 ya, itu ada judulnya 2 kali. Sebetulnya saya marah waktu itu. Kok kayak gini sih perlakuan Undip pada pertanian dan peternakan. Nah pada saat saya jadi dekan, sebelumnya lah masih terpilih saya sudah men-SWOT, tapi pribadi. Saya men-SWOT. SWOT itu adalah analisis strength, weakness, opportunity, dan threat. Saya analisis sendiri. Begitu saya dilantik, saya minta para PD-nya masih PD yang lama. Tolong diperbaiki, saya bilang. Diperbaiki sampai akhirnya menurut saya lebih sempurna daripada saya. Akhirnya begitu Februari masih dengan PD lama nih, Pak Jin belum jadi PD saya. Itu saya minta senat untuk mengizinkan saya membuat prodi-prodi baru. Non peternakan saya bilang itu. Tapi dengan menghadap para tokoh anggota senat yang saya kenal dengan baik. Ini kalau nggak dirubah, kita akan seperti ini terus, saya bilang gitu. Saya sanggup melakukan, saya bilang. Janji melakukan. Akhirnya dari 3 tokoh tadi mengompori di rapat senat bahwa disetujuin untuk diubah dari FP menjadi non peternakan juga. Nah dari sinilah saya kemudian pada saat 11 Februari, ya, saya masih ingat tanggalnya, 11 Februari itu, saya lari kencang untuk mengusulkan 3 prodi baru. Sudah barang tentu dari SWOT tadi kan saya menemukan ya, ada inefisiensi di bidang sumber daya manusia dan sumber daya fisik. Saya berikan contoh di THT ya, teknologi hasil ternak. Kami dulu ber-14 ya Bu, ber-14, hanya mengajar 2 mata kuliah, 1 di semester 1, 1 di semester genap dan ganjil. Berarti 1 dosen hanya mengajar 1 tatap muka per semester. Ini sungguh sangat inefisiensi ya. Terus saya mencanangkan perubahan. Jadi sing tiru aku Pak Anies Baswedan ya. Saya 2011, Pak Anies baru kemarin. Berarti perubahan, saya harus ada perubahan di FP ini menjadi lain. Kemudian pada tahun 2012 sudah datang persetujuan teknologi pangan. Pada hari itu sebenarnya ada 2, tapi yang datang duluan itu TP. Kemudian beberapa hari Agroeko itu datang. Bukan mergone dekannya dari TP bukan, tapi karena Pak Arifin ya, yang LP2MP dulu Pak Arifin ya. Pak Arifin tidak membolehkan 2 prodi ini di-share-kan di Suara Merdeka. Karena apa? Kalau itu mesti sedikit-sedikit.
Karena TP saja akhirnya mendapat 60 saja. Jadi kalau dibuka 2 mestinya 30-30. Akhirnya Pak Arifin menyetujui 1 aja TP dulu. Akhirnya tahun 2012 TP, 2013 TP, dan agribisnis. Itulah yang harus dimengerti bahwa perubahan itu karena kecilnya fakultas. Nah sekarang Pak Dekan sudah merasa lebih besar mungkin ya. Karena dulu Pak Dekan, saya masih mencatat di memori akhir jabatan saya. Anggaran pertama saya 2011 itu adalah sekitar 4,2 M. Dan diterima oleh fakultas 1,8 M. Yang lainnya diminta universitas. Karena waktu itu perbandingan 65% universitas, 45% kita. Itu mengenaskan. Ya. Mungkin sekarang sudah melebihi dari 30 M. Ya. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi waktu itu kita prediksi kalau jumlah mahasiswa yang diterima itu konstan, itu tahun 2017 sudah steady, sudah stabil. Artinya tidak ada gejolak naik turun. Tapi nyatanya sekarang naik terus. Ya Pak Dekan ya. Penerimaan mahasiswa naik, berarti akan mendapat pendapatan naik. Satu hal yang ingin saya ceritakan bahwa waktu kita mengusulkan perubahan nama fakultas dan tambahan program studi non peternakan, ada yang usul, kenapa harus nambah program studi non peternakan? Mengapa enggak menambah jumlah penelitian yang tinggi? Saya bilang, saya jawab, kalau 10 dosen peternakan mendapatkan 1 miliar, ya, ada 10 miliar, paling kita cuma dapat 1 miliar. Kalau 10%-nya kan cuma 100 juta. Itu tidak berarti untuk penelitian. Karena seorang peneliti tidak mau dipotong banyak, pasti. Akhirnya sadar bahwa jumlah mahasiswa itulah menyehatkan fakultas atau institusi. Jadi oleh karena itu, inilah yang kemudian menyebabkan kita harus bersitegang lah ya untuk merubah fakultas ini menjadi fakultas peternakan dan pertanian. Yang disetujui oleh Senat waktu itu tanggal 11 Februari. Akhirnya kita harus merubah nama fakultas menjadi peternakan dan pertanian dan menambah departemen, ya, departemen pertanian. Jadi oleh karena itu para adik-adik dosen baru dan mahasiswa mungkin harus mengetahui kondisi saat itu. Perubahan yang harus terjadi itu harus lebih menyemangati dosen berikutnya atau dekan berikutnya. Kalau enggak ya percuma. Saya waktu itu, ya aku udah di dekan apa rutinitas apa merubah. Ya. Saya pikir lebih baik merubah. Karena bolak-balik dibully saya ini, dirundung oleh para dekan yang lain. Dulu waktu itu 2011-2012 kita tertinggi profesornya. Pak Priyogi dekan peternakan orang ngingu ternak mau ngingu profesor, waduh saya bilang gitu. Jadi oleh karena itu tepatlah kalau sekarang kita dianugerahi atau dikasih semangat membesarkan fakultas. Karena tujuannya membesarkan fakultas, saya pesan pada teman-teman nih, ojo dicilik kene. Misalnya merasa enggak diadili Pak Dekan, arep ngedegi fakultas dhewe, jangan Dik, saya bilang gitu. Jangan Dik, saya bilang gitu. Karena tujuan kita itu membesarkan institusi. Kalau wis gede, merasa itu berarti kan relatif ya, merasa ora diadili Pak Dekan, gawe fakultas dhewe. Wah, itu janganlah. Mesake awak-awak yang dulu membesarkan sudah besar dikecilkan lagi, jangan ya. Kira-kira itulah kondisi saat itulah ya. Dan analisis SWOT kita itu memberikan kenyamanan para anggota Senat, benar kalau ini terus orang bakal gede. Akhirnya kita besarkan. Sebetulnya Pak Dekan, Mas Dekan ini masih bisa membuat program studi lain. Sebagai contoh, program studi pasca panen itu masih bisa kita lakukan. Apalagi banyak dosen baru ini bisa. Kemudian teknik industri pertanian pasti bisa. Karena sudah banyak ragamnya dosennya. Kemudian itu saya kira saya tutup yang kondisi saat sebelum pembukaan ya. Kemudian saya ingin sedikit karena mungkin saya sudah pensiun, jadi saya
pantaslah memberikan ini. Yang kedua ini adalah mungkin saya memberikan pesan, bukan kesan, pesan ya, pada para dosen baru terutama, tapi juga dosen-dosen yang belum pensiun. Ya. Ada 2, 3, atau 4 hal. Yang pertama adalah, yang pertama, saya sulit untuk mengungkapkan yang pertama ini. Mungkin kita selama jadi dosen ini harus berlaku benar dan baik. Yang baik ini kan relatif. Yang saya lakukan baik sekarang belum tentu orang mengatakan baik. Tapi kalau benar itu universal, maka lakukanlah sesuatu yang benar dan baik. Karena saya sudah pensiun berani ngomong seperti ini. Kemudian ini baik ya, saya akan berikan, yang kedua akan berikan contoh. Saya selaku dekan itu ada 2 kegiatan kita, yaitu mencari koin. Koin itu dengan C ya, dengan Charlie ya. Satu dengan poin, dengan papa, poin. Hampir sama, koin dan poin. Saya berikan contoh yang poin. Yang poin itu kalau kita mengadakan kegiatan, ya, itu perlu nggak kita lapor pada institusi? Kalau saya misalnya disuruh ceramah, ya, yang saya tidak tahu ujung pangkalnya, itu harusnya saya izin ke fakultas. Karena bisa jadi saya tidak pantas memberikan itu orang lain, karena Pak Dekan lebih tahu. Tapi kalau saya nulis koran, kemudian ada Pemda mana yang menyebutkan, Bapak karena menulis koran ini saya minta, itu nggak perlu didirikan. Langsung itu ada koin, saya mencari uang, koin. Ini pengalaman ya, saya pernah menulis koran, kayaknya Suara Merdeka. Pada saat formalin diungkap oleh Badan POM, saya menulis koran paginya. Itu saya diundang 11 kabupaten dan kota. 11 ini, uangnya tuh, Brono. Honor Suara Merdeka dapat, dari mereka dapat. Itu enggak perlu saya izin, karena adalah karena saya menulis. Jadi saya enggak perlu izin Mas Dekan. Artinya koin itu saya peroleh dengan halal. Tapi kalau saya diminta institusi karena saya harus ceramah tentang sesuatu, itu saya nggak boleh langsung, harus izin Pak Dekan. Karena Pak Dekan bisa menilai ini nggak pas. Ini harusnya orang yang pernah menjadi ketua dan sebagainya. Ini yang harus dibedakan antara poin dan koin. Jadi saya dengar, jangan sampailah di TP itu ada, kalau yang koin jelas kok, di feeling kita tuh, wah ini koin. Saya lari jadi. Kalau yang poin jelas, ya saya pernah di perguruan tinggi swasta, tapi itu saya izin ya. Orang izin ya, saya izin. Pak Dekan saya malah menjadi pembantu rektor itu izin. Mau diperpanjang orang izin ke manut saya. Nah, ini contoh bahwa izin itu harus selalu ada. Tapi boleh kita tanpa izin, kalau itu koin tanpa menyangkut pautkan dengan institusi, boleh. Saya tadi sampaikan ya, nulis koran, di ceramah boleh tanpa izin. Saya mengenalkan sebagai dosen, ya boleh, nggak apa-apa. Ya, itu poin dan koin itu harus dibedakan dengan baik. Atos, hati-hati kalau yang poin, bukan koin, yang poin itu, kalau yang Anda nanti maksudkan untuk CV, harus izin. Ya. Kalau yang Anda masukkan dalam CV tidak izin, bisa dicoret sama dekan. Itu izin coret. Hati-hati dengan poin dan koin. Maka saya pesan dengan sangat ya, strong lah ini ya. Teman-teman muda nggak boleh melakukan yang begitu-begitu lah ya. Supaya nanti pada saat ada pemilihan apa-apa, Anda nggak tercemar nilainya. Ya. Itu poin dan koin ya. Kemudian untuk TP ini kalau bisa bersatu. Saya suka saya dulu bergaulnya itu banyak dengan anak-anak perikanan. Karena Pak Lamudin tahunya saya anak perikanan, beliau peternakan. Kalau di dalam boleh bersih tegang kita, tapi keluar harus nampak bersatu. Itu yang saya inginkan selaku pensiunan dari TP. Boleh bersih tegang, boleh gontok-gontokan, tapi keluar harus nampak bersatu, nampak kompak. Kemudian yang
terakhir ya, itu mungkin saya akan cerita, saya tuh dulu pernah dikeluhi sama teman-teman, Pak Dekan itu kalau manggil Bapak itu kalau nggak prof, nggak mau mengo. Waduh, gue apa manggil aku Pak Priyo, aku mengo kok. Saya bilang. Ini saya akan ceritakan di Jepang, nggak ada orang menyebut profesor, nggak ada. Semua sensei. Orang kursus bunga itu loh disebut sensei. Profesor saya yang 7 tahun di Amerika sebut sensei. Podo. Jadi Anda semua nggak usah takut nyebut Pak Priyo ora apa-apa, Mas Priyo ora apa, Dek Priyo ora apa-apa. Ojo profesor, apa meneh pensiun. Jadi sebetulnya sebutan kata profesor itu membuat jauh antara mahasiswa dengan profesornya. Yang paling baik Jepang. Sensei. Kebetulan saya ke S3 di Perancis, itu juga sama. Dilalahnya sama. Profesor saya itu masih nona, tapi wis tua. Muda kawin. Itu disebut mademoiselle, nona, bukan disebut profesor. Tapi kalau dalam sambutan seperti ini saya ingin menyebutkan dia, saya akan bilang mademoiselle le professeur gitu. Itu luar biasa. Saya kagum dengan wong budayanya kayak ngene kok ora gelem nyebut profesor. Nang kene kok prof ngopo saya bilang. Apalagi di kedokteran ora jenjang prof rame ngotenan. Jajal nih, ora gelem mengo. Saya gak nyebut di FPP sapa sing ora mengo, saya tapi bisa menyebutkan ning ora entuk ora tegel lagi. Tapi ada, ora diundang prof ora gelem mengo. Itu sebenarnya enggak benar ya. Anda boleh menyebut saya itu Pak Priyo boleh. Apalagi sudah pensiun. Tapi saya nggak tahu untuk Prof. Anang, untuk Prof. Agus, untuk Prof. Giyato, saya nggak tahu. Tapi sebetulnya itu menjauhkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen. Sensei, profesor sensei, profesor cilian sensei, podo sebutannya. Jadi saya akan cerita tentang profesor tadi. Ya. Yang lain-lainnya saya kira itu semua sudah saya berikan. Dan untuk ulang tahun berikutnya saya kira Profesor Anang sudah bisa menggantikan saya. Saya capek kalau siap ulang tahun saya terus. Oleh karena itu pada hari ulang tahun ini saya ingin memanggil seorang dosen muda yang paling rekrutmennya paling tinggi karena dia doktor. Oleh karena itu saya minta Dr. Rafli untuk membacakan sejarah karena saya capek. Silakan Dr. Rafli. Ini sejarah ini yang menyusun bukan saya, tapi tim TP. Tadinya ada PPP tak coret tim TP, ya, karena ada Bu Sri Mulyani, ada siapa. Semoga Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak? Oh, udah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat siang Prof. Sugi, Prof. Agus dan Bu Heni, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di acara Disnatalis Program Studi Teknologi Pangan yang ke-12. Pada kesempatan kali ini saya dipercaya oleh Prof. Priyo untuk menyampaikan sejarah berdirinya Program Studi S1 Teknologi Pangan. Berawal dari SK Dirjen Dikti nomor 163 tahun 2007 tentang pemetaan dan modifikasi program studi dan perguruan tinggi yang mengharuskan ditutupnya program-program studi di bidang peternakan, termasuk produksi ternak, nutrisi dan makanan ternak, sosial ekonomi peternakan, dan teknologi hasil ternak. Program studi S1 Teknologi Hasil Ternak yang didirikan tahun 1999 merupakan embrio berdirinya program studi S1 Teknologi Pangan. Program studi S1 THT eksis di masyarakat selama 10 tahun, tepatnya pada tahun 1999 sampai tahun 2009. Sumber daya prodi THT telah mengarah pada teknologi pangan. Hanya saja komoditas terbatas pada hasil ternak seperti susu, daging, telur, dan hasil ikutannya. Studi lanjut yang dilakukan semua pengajar mengarah ke bidang teknologi pangan atau pasca panen pertanian. Semacam tugas akhir mengambil hasil ternak. Isu penutupan program studi S1 THT menimbulkan tekad para pengajar THT untuk memberanikan diri mengusulkan pembukaan program studi S1 Teknologi Pangan.
Alasan utama upaya pembukaan prodi teknologi pangan tersebut yaitu dalam rangka pemanfaatan sumber daya baik sumber daya manusia maupun fisik yang sudah gayut ke arah bidang teknologi pangan. Pada tahun 2007, melalui Fakultas Peternakan, Universitas Diponegoro mengirimkan usulan pembukaan program studi S1 Teknologi Pangan. Namun usulan ini ditolak dengan alasan bahwa Fakultas Peternakan Undip belum melakukan penutupan program-program studi S1 bidang peternakan. Pada tahun 2009, semua program-program studi bidang peternakan ditutup. Sebagai gantinya dibuka program studi S1 Peternakan. Salah satu hasil rapat Senat Fakultas Peternakan tanggal 23 Februari 2011 mengizinkan pimpinan Fakultas Peternakan untuk membuka program studi non-peternakan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan masyarakat dan ketersediaan sumber daya di Fakultas Peternakan Undip. Program-program studi yang direncanakan untuk dibuka yaitu program studi S1 Teknologi Pangan, S1 Agribisnis, dan S1 Agroekoteknologi. Konsekuensi rencana pembukaan prodi-prodi non-peternakan mengakibatkan rencana perubahan nama fakultas agar secara kelembagaan bisa menampung dan mengelola prodi-prodi baru tersebut. Segera setelah Senat Fakultas Peternakan memberikan izin pembukaan prodi non-peternakan, para dosen yang berada di home base THT kembali menyusun proposal pendirian program studi S1 Ilmu dan Teknologi Pangan yang diketuai oleh Profesor Anang Muhammad Utowo. Sambil menunggu proses pembukaan prodi-prodi baru non-peternakan, Fakultas Peternakan menyiapkan nama fakultas baru beserta organisasi di bawahnya. Pada tanggal 8 Desember 2011, dengan SK Rektor nomor 724 tahun 2011, berubahlah nama Fakultas Peternakan menjadi Fakultas Peternakan dan Pertanian, yang memiliki dua jurusan atau departemen, yaitu jurusan Peternakan dan jurusan Pertanian. Pada awal bulan Mei, Universitas Diponegoro melalui Fakultas Peternakan dan Pertanian mengirimkan proposal pendirian program studi S1 Ilmu dan Teknologi Pangan ke Ditjen Dikti. Pemantauan dan upaya untuk kepastian diizinkan prodi ini dilakukan secara berlapis. Atas bantuan penuh pimpinan universitas, yaitu pembantu Rektor 4, Profesor Sultana, maka pada tanggal 4 September tahun 2012 keluarlah keputusan Mendikbud RI nomor 304 tentang penyelenggaraan program studi S1 Teknologi Pangan di Universitas Diponegoro. Penerimaan mahasiswa baru perdana dilakukan secara khusus dan terjaring 60 mahasiswa sulung Teknologi Pangan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Tahun 2015 mengajukan akreditasi sebagai pertanggungjawaban pengelola kepada para mahasiswa, orang tua, masyarakat, serta bukti kepatuhan terhadap regulasi. Pada tahun 2016 memperoleh akreditasi B sekaligus telah melakukan lulusan perdana. Peringkat internal di Undip dalam animo masuk prodi tahun 2015, 2016, 2017, dan 2020 masing-masing peringkat 16, 13, 11, dan 8 dari 32 prodi eksakta Saintek di Undip. Pada tahun 2018 mendapatkan akreditasi A dari BAN PT. Seiring berbagai capaian yang diperoleh pada tahun 2021, program studi S1 Teknologi Pangan diberikan kesempatan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPPMP Universitas Diponegoro untuk mengajukan akreditasi internasional ASIIN, yaitu lembaga akreditasi internasional dari Jerman yang berfokus akreditasi program studi di bidang ilmu rekayasa, matematika, sains, pertanian, dan biologi. Akreditasi ASIIN untuk program studi S1 Teknologi Pangan akhirnya disetujui pada tahun 2022, tepatnya berlaku untuk 18 Maret 2022 sampai 30 September 2027. Berdasarkan hasil akreditasi internasional ASIIN tersebut, maka BAN PT memberikan SK nomor 2780 tahun 2023 yang menyatakan bahwa program studi S1 Teknologi Pangan Universitas Diponegoro memenuhi syarat untuk memperoleh peringkat akreditasi unggul yang berlaku sejak tanggal 11 Juli 2023 hingga 30 September 2027. Sekian pembacaan sejarah berdirinya program studi S1 Teknologi Pangan. Dari saya kembali lagi mengucapkan selamat ulang tahun kepada program studi
teknologi pangan yang ke-12 semoga semakin bermanfaat, bermartabat, dan semakin jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.